Lembut, gurih, manis, enak banget. Menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria pun beraksi. Satu persatu bahan pun diolah dengan teliti, si cantik pun awas agar tiada bumbu yang terlewat. Lihat wangi Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue talam Srikaya ketan pandan. Kue talam ini adalah jenis kue basah kue tradisional dan biasanya ada dua rasa, yaitu rasa pandan dan rasa gula merah. Kue ini sangat legit rasanya dan juga gurih, sehingga cocok banget disajikan untuk teman ngopi atau teman ngeteh. Sedangkan cara membuatnya sangat mudah. Bahan-bahannya adalah terdiri dari dua bahan, yaitu bahan untuk ketannya dan bahan untuk talamnya. Sedangkan untuk bahan ketan, siapkan 400 gram ketan putih, 50 ml santan, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Sedangkan bahan srikayanya siapkan 6 sendok makan tepung terigu, 200 ml santan, 30 gram tepung tapioka, 120 gram gula pasir, 150 ml air, 2 butir telur, dan daun pandan sebanyak 7 lembar untuk dijadikan air pandan, dan 2 butir telur serta sedikit garam. Sedangkan untuk opsionalnya di sini Wangi Pandan menggunakan pasta pandan untuk membuat rasa pandannya lebih terasa. Ini hanya opsional ya sahabat, bisa diberi bisa tidak. Sedangkan cetakannya Wangi Pandan menggunakan ukuran 17,5 x 17,5 cm. Bisa juga menggunakan yang 18 x 18 cm. Kemudian jika ada, lapisi dengan daun pisang. Dan untuk membuat adonannya tidak melekat pada cetakan, bisa menggunakan plastik yang tahan panas seperti ini ya. Plastik khusus untuk makanan dan tidak meleleh pada saat diberi adonan yang panas. Jadi gunakan plastik yang tahan panas ya sahabat, agar tidak merusak kesehatan kita. Cara membuatnya, untuk langkah pertama kita membuat ketannya terlebih dahulu. Campurkan 500 ml santan, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian didihkan dengan api kecil saja. Setelah mendidih, masukkan ketannya dan aduk-aduk kembali hingga airnya menyusut. Nah sahabat, jangan lupa diaduk-aduk ya, dan gunakan api kecil saja. Setelah airnya menyusut seperti ini, siap untuk dikukus. Panaskan air dalam panci pengukus terlebih dahulu. Setelah airnya mendidih, baru masukkan ketan yang telah menyusut santannya tadi ya ke dalam panci pengukus ini, dan kemudian kukus kurang lebih selama 15 menit. Dan jangan lupa bagian tengah dari kukusan ini diberi lubang sedikit ya, agar uap airnya dapat naik ke atas dan mematangkan ketan yang bagian atas. Kemudian setelah 15 menit
Siapkan cetakannya. Dan panas-panas langsung kita masukkan ke dalam cetakannya. Jangan lupa cetakannya dialasi terlebih dahulu menggunakan daun pisang atau plastik yang tahan panas. Nah, seperti ini ya sahabat. Letakkan ketan dan kemudian tekan-tekan ketan ini hingga bentuknya menjadi rapat dan kotak serta permukaannya halus. Bisa juga dihaluskan menggunakan tangan ya jika ketannya sudah agak dingin. Nah, seperti ini ya sahabat, tekan-tekan saja ketannya ini agar padat. Setelah permukaannya rata dan padat seperti ini, baru kita menyiapkan adonan berikutnya, yaitu lapisan serikaya pandannya. Blender 7 lembar daun pandan dan 150 ml air hingga menjadi halus. Nah sahabat, jika sahabat tidak memiliki daun pandan, bisa menggunakan perasa pandan dan pewarna hijau. Kemudian dicampur dengan air sebanyak 150 ml. Sama saja ya sahabat. Namun jika ada pandan lebih alami ya, bisa digunakan. Kemudian saring seperti ini dan tambahkan 200 ml santan. Santannya bisa juga menggunakan santan instan yang ditambah dengan air menjadi 200 ml. Kemudian kocok 2 butir telur dan campurkan ke dalam larutan santan ini. Setelah tercampur rata, jangan lupa untuk ditambahkan bahan keringnya, yaitu gula pasir. Dan ini gula pasirnya kena air pandan ya sahabat, ini adalah air pandan. Kemudian tepung terigu dan tepung tapiokanya. Campurkan terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan di dalam larutan santan tadi. Campurkan sedikit demi sedikit ya sahabat, agar mudah untuk diaduk dan tidak mudah bergerindil. Nah seperti ini ya sahabat, sedikit demi sedikit saja hingga tercampur rata. Dan jika di permukaannya terlihat masih terdapat gerindil dari telurnya, dapat dikocok kembali. Dan gula pasirnya juga ya sahabat, terkadang gula pasirnya belum halus, dapat dilihat dulu, kemudian dikocok kembali hingga gula pasirnya larut. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, baru tambahkan sisa dari santannya. Kemudian untuk membuat adonannya lebih halus, sahabat dapat menyaringnya. Di sini wangi pandan akan menyaringnya saja ya, untuk memastikan adonannya terhindar dari putih telur yang sering sekali bergerindil di dalam adonan. Dan di sini wangi pandan menambahkan sedikit pasta pandan untuk memberi warna lebih hijau pada adonan ini. Untuk warnanya sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Jika tidak diberi pasta pandan juga bisa. Nah seperti ini ya sahabat, sering sekali terdapat putih telur yang tidak terkocok. Jadi wangi pandan akan menyaringnya saja. Nah di sini ya wangi pandan akan menyaring adonan ini. Nah terlihat sedikit titik-titik dari putih telurnya. Kemudian setelah itu tuang adonan yang telah kita saring ini ke dalam atau ke atas permukaan ketan yang telah kita haluskan permukaannya tadi ya di dalam cetakannya. Nah sebelumnya sahabat, bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya, bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya, jadi mohon untuk di subscribe ya sahabat. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya, jadi jangan khawatir ya sahabat. Dan terima kasih sebelumnya, karena tanpa bantuan sahabat, channel ini tidak akan berkembang. Baiklah, kita lanjutkan kembali.
Setelah kita tuang adonan ini di atas permukaan ketan, siap untuk kita kukus. Nah sahabat, sebelumnya panaskan dulu air di dalam panci pengukusnya ya. Setelah mendidih, baru kita masukkan adonan dari talam serikaya ketan ini. Kemudian kukus selama kurang lebih 25 menit. Pastikan sahabat menggunakan penutup dari pengukusnya yang cembung seperti ini ya. Jika sahabat memiliki penutup dari panci pengukus berbentuk datar, sebaiknya dilapisi menggunakan serbet yang bersih agar airnya tidak menetes di tengah-tengah adonan. Karena di sini wangi pandan menggunakan penutup yang cekung atau cembung seperti ini ya, jadi airnya akan turun ke samping dan tidak akan menetes di dalam tengah-tengah adonannya ya sahabat, seperti ini ya. Setelah 25 menit adonan siap untuk dikeluarkan. Nah sahabat, untuk memotongnya sebaiknya menunggu adonan dingin terlebih dahulu agar memudahkan kita memotongnya ya. Untuk memotongnya, jangan lupa pisaunya dilapisi menggunakan plastik agar adonannya tidak rusak dan dapat dipotong dengan mudah dan tidak melekat pada pisaunya. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah matang kita balik, kemudian daun pisangnya kita kelupas terlebih dahulu dan biarkan hingga dingin. Di sini wangi pandan memberikan daun pisang yang baru ya, kemudian dibalik lagi. Ini hanya opsional saja ya sahabat. Kemudian setelah itu biarkan hingga dingin dan dapat dipotong sesuai dengan selera sahabat ukurannya dan bentuk potongannya. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa.